paling benar di seluruh dunia. Ya. Kenapa? Memasuki kamar seorang ibu-ibu, seorang wanita, kamar tidur, ya kan? Dengan kondisi ibu tersebut sedang bekerja dengan celana pendek, baju kaos. Aturan mana yang mengizinkan seperti itu sebagai insan tribrata dan catur prastya? Saya yakin seorang inspektur 1R tadi itu tidak pernah membaca, menghafalkan atau menerapkan tentang tribrata. Yang pertama Rastra Sewa Kotama, yang kedua Yana Anusasana Dharma, yang ketiga Nagara Yanutama, ataupun catur prastya Satya Prabu, Hanyakan Musuh, Ginung Pratidina, dan Tansa Tresna. Ya. Ini harus dikembangkan, apalagi Pancasila. Mungkin sama sekali tidak pernah diterapkan di sini. Ya. Jadi saya sangat kecewa sekali dengan langkah-langkah seperti tersebut, dan saya berharap ya Komisi Perlindungan Anak dan Ibu, Perlindungan Terhadap Wanita harus memberikan perhatian khusus. Ya. Jangan sampai ada nanti wanita-wanita, ibu-ibu di Indonesia yang mengalami peristiwa seperti apa yang dialami oleh Ibu Roy Suryo. Ya. Kemudian pelanggaran hukumnya sudah sangat jelas. Ya. Proses berkas perkara Pak Roy Suryo, Dr. Tifa, laporan Jokowi dan kawan-kawan 4 orang tersebut, begitu sudah dilimpahkan kepada jaksa peneliti, itu sudah dalam pengendali perkara pihak kejaksaan. Jadi sekali lagi saya memberikan informasi bahwa peristiwa yang terjadi, yang kebetulan terjadi kepada rekan-rekan kita, yaitu Dr. Roy Suryo dan Dr. Tifa, seharusnya itu tidak boleh terjadi lagi, dan seharusnya kemarin juga tidak terjadi kalau benar-benar mempedomani bahwa dalam penegakan hukum tidak boleh melanggar hukum, melanggar etika hukum, melanggar etika susila, atau melanggar etika profesi. Ya. Saya sangat kecewa berat. Saya tidak mengatakan bahwa walaupun saya kenal Pak Roy, kenal sama Dr. Tifa, ya, saya katakan jangan sampai terjadi kepada masyarakat lain nanti diberlakukan bahwa hal-hal yang dilakukan oleh penyidik yang menangkap pertama kali Dr. Roy Suryo dan Dr. Tifa, ya, itu menganggap adalah tindakan yang paling benar di seluruh dunia. Ya. Kenapa? Memasuki kamar seorang ibu-ibu, seorang wanita, kamar tidur, ya kan? Dengan kondisi ibu tersebut sedang bekerja dengan celana pendek, baju kaos. Aturan mana yang mengizinkan seperti itu sebagai insan tribrata dan catur prastya? Saya yakin seorang inspektur 1R tadi itu tidak pernah membaca, menghafalkan atau menerapkan tentang tribrata. Yang pertama Rastra Sewa Kotama, yang kedua Yana Anusasana Dharma, yang ketiga Nagara Yanutama, ataupun catur prastya Satya Prabu, Hanyakan Musuh, Ginung Pratidina, dan Tansa Tresna. Ya. Ini harus dikembangkan, apalagi Pancasila. Mungkin sama sekali tidak pernah diterapkan di sini. Ya. Jadi saya sangat kecewa sekali dengan langkah-langkah seperti tersebut, dan saya berharap ya Komisi Perlindungan Anak dan Ibu, Perlindungan Terhadap Wanita harus memberikan perhatian khusus. Ya. Jangan sampai ada nanti wanita-wanita, ibu-ibu di Indonesia yang mengalami peristiwa seperti apa yang dialami oleh Ibu Roy Suryo. Ya. Kemudian pelanggaran hukumnya sudah sangat jelas. Ya. Proses berkas perkara Pak Roy Suryo, Dr. Tifa, laporan Jokowi dan kawan-kawan 4 orang tersebut, begitu sudah dilimpahkan kepada jaksa peneliti, itu sudah dalam pengendali perkara pihak kejaksaan.
kalau dilakukan penangkapan penahanan itu harus ada petunjuk jaksa. Tidak boleh main penangkapan penahanan sendiri dengan pasal-pasal yang bisa digunakan sendiri. Ya. Pasal-pasal itu diatur dalam hukum acara pidana ataupun KUHP, hukum pidana, itu harus secara eksplisit disampaikan. Tidak ada aturan penangkapan penahanan seseorang hanya dikaitkan kan bahwa ada P21. Ya. P21 itu bisa diterbitkan oleh Kejaksaan Negeri, bukan oleh Kejaksaan Tinggi. Saya membaca dalam dokumen yang dibuat oleh penyidik, di situ cantumkan bahwa P21 diterbitkan oleh Kejaksaan Tinggi. Hal ini jelas-jelas melanggar Pedoman Kejaksaan Republik Indonesia bab 3. Kalau nggak salah pasalnya, supaya saya nggak salah ya, antara 40, 41, 42, 43. Di situ tercantum apabila pengendali perkara di tingkat manapun, apakah Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, ya, menyatakan berkas itu sudah lengkap, kemudian diberikan surat kepada Kejaksaan Negeri dengan dilengkapi rencana dakwaan. Dan dalam tempo 2 hari setelah itu, segera Kejaksaan Negeri menerbitkan P21, menentukan hari tanggalnya kapan berkas-berkas tersebut pelimpahan tahap kedua tersangka dan barang bukti. Karena berkas perkara sudah ada di kejaksaan. Ya. Waktunya 14 hari. Kalau di situ ada P21 yang dibuat oleh Kejaksaan Tinggi tanggal 30 April 2026, sekarang tanggal berapa? Sejak terbit P21 itu waktunya hanya 14 hari. Maksimal 14 hari harus sudah dilimpahkan pelimpahan tahap kedua, yaitu pelimpahan administrasi, tanggung jawab tersangka dan barang bukti. Dan ini supaya masyarakat tahu, supaya melek hukum ke depan nanti, bahwa proses penegakan hukum itu waktunya diatur. Ada 14 hari, ada 7 hari. Ya, sama dengan seorang ibu hamil, waktunya sudah diatur. 9 bulan lebih 10 hari. Atau maju mundur setelah itu. Tidak bisa seorang ibu hamil itu sampai 18 bulan, 20 hari nggak bisa. Ya. Ini contoh dalam kehidupan manusia. Nanti kalau secara agama mungkin Pak Rizal Fadilah lebih hafal ya. Jadi semua yang diatur dalam hukum acara pidana itu semuanya juga sudah diatur dalam hukum Allah seperti itu. Jangan dibuat main-main. Karena itu buku suci, buku pinter yang harus dipakai oleh penegak hukum untuk menegakkan hukum, untuk mencari keadilan yang sebenar-benarnya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Nugroho.